Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD hari ini ataupun gold tanggal 9 Maret 2023 hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai disclaimer dulu ya. Seperti yang teman-teman baca di running text di sini, ini merupakan video edukasi. Jadi semua aktivitas trading itu kembali lagi ke teman-teman sendiri. Itu menjadi tanggung jawab teman-teman juga ya. Dan pastinya di sini saya tidak menyuruh, tidak memaksakan dan juga tidak serta-merta untuk menyuruh teman-teman untuk ikut seperti apa yang ada di dalam videonya, karena sekali lagi video ini bersifat edukasi. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market, bagaimana menentukan area support resisten yang bagus, dan juga bagaimana supaya kita bisa memprediksi ke arah kedepannya pergerakan XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat yang kemarin ya. Seperti yang sudah saya bilang juga di market reviewnya, pergerakan kemarin tidak serta-merta membuat gold itu kemana-mana. Yang ada dia merespek level 1820 seperti ini ya. Dia merespek harga 1820 dan kemudian dia drop. Dan kalau kita lihat juga dropnya ini bahkan lebih tinggi ya. Ini mungkin ntar saya delete dulu ya. Saya delete dulu. Kita lihat dulu ya. Kita pertama lihat dulu dari newsnya. Untuk hari ini kita ada berita mengenai unemployment claim seperti biasa di hari Kamis ya. Seperti biasa hari Kamis pasti hari tentang itu. Yang dimana diperkirakan untuk hari ini dari 190.000 naik menjadi 195.000 ya. Kita akan lihat nanti bagaimana hasil daripada jumlah orang yang mengklaim dirinya menganggur ya. Berapa? Apakah di atas 195.000 atau bahkan ke level 200.000? Itu nanti kita akan lihat ya. Biasanya sih ini tidak akan terlalu berpengaruh ke market, tapi tidak tahu juga ya kan. Lalu secara technical ya, secara technically kita kalau dilihat ya, secara technical kita mempunyai entah ini teman-teman mau menganggap ini seperti head and shoulder atau seperti QM ya, terserah lah ya. Kalau kita lihat ya, jika teman-teman yang trade mungkin seperti QM ya, seperti QM bisa, seperti inverted head and shoulder yang mereng bisa ya kan, seperti ini. Nah, mungkin ya, tapi kalau dilihat ini sih mungkin seperti Quasimodo yang dimana dia membuat lower low, tapi di sini dia membuat higher high. QM apakah ini? Ya, ini adalah QM untuk ambil posisi buy ya. Dengan kita lihat secara dengan line chart ya, line chart kita juga lebih detail lagi melihat adanya QM di sini. Nah, ini ceritanya kan QM ya, ceritanya QM besar yang dimana kalau QM seperti ini biasanya harga akan mengambil open posisi buy ketika harga masuk ke area ini, ke area sebelah kanannya yang ada di sini ya, yang dimana diperkirakan angka harga akan kemudian bisa bergerak naik lagi ya. Diperkirakan seperti itu jika QM-nya benar-benar jadi ya kan. Ya, ini boleh teman-teman lihat seperti QM bisa, seperti inverted head and shoulder bisa. Entah apapun itu tanggapan teman-teman ya, bebas. Yang penting di sini saya sudah kasih tahu di sini seperti ada QM ya. Quasimodo. Terus bagaimana? Apakah kita bisa open posisi? Well, tunggu dulu, sabar ya. Karena apa? Karena yang kita lawan adalah satu candle daily yang sangat besar ini. Ini menandakan power bearish masih sangat besar di market. Itu terbukti dengan
kemarin saya sudah gambarkan area supply di sini ya. Area supply di sini sudah berhasil di respect oleh market. Jadi otomatis pergerakan selanjutnya mungkin akan masih bisa bergerak turun. Tapi secara teknikal area supply di sini sudah selesai. Kenapa selesai? Karena dia sudah break. Kenapa? Breaknya itu adalah dia membuat lebih tinggi daripada engulfing yang ada. Kalau kita lihat tertinggi dia kan untuk saat ini adalah di sini ya. Tertinggi engulfing itu ada di situ ya kan, dilihat di H1 pun kita lihat tertinggi ada di 1823 ya, dan bahkan kemarin itu sempat menyentuh harga 1824. Jadi otomatis level area supply di sini saya bisa katakan selesai. Jadi kemungkinan jika yang ingin ambil posisi buy karena nanti malam kita tidak ada news, saya pribadi untuk ngebuy, saya prefer untuk menunggu break 1820 ya. Jika harga itu berhasil melewati 1820 lagi sekali ya ke atas dan dia retest ke bawah, tapi retestnya tidak seperti ini ya. Ini bukan retest, ini namanya balik ke bawah ini sebenarnya. Jadi ketika dia break ke atas seperti ini dengan power cukup besar ya, break ke atas kemudian dia dengan pasti break di atas, kemudian dia turun retest dengan candle mengecil, dan ketika retest selesai lalu ada engulfing naik, maka disitu mungkin akan saya buy dengan target maksimal sampai di 1832. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, ada key level yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini key levelnya nih saya hapus, ini saya lupa kemarin ya. Ini key levelnya ada di 1845. Ya, teman-teman harap ingat 4 key level di sini. Ya. Untuk saat ini key level support ada di 1808. Untuk selanjutnya resisten ada di 1820. Untuk selanjutnya resisten yang kedua adalah 1832. Kemudian resisten tertinggi untuk saat ini ya, bukan paling tinggi, tapi resisten yang ketiga lah bisa dibilang bahasanya, itu adalah di 1845. Jadi teman-teman harap ya. Jadi teman-teman harap mengingat level-level area yang ada di sini ya. Sekali lagi supaya teman-teman tidak bingung menentukan areanya seperti apa, dan juga mungkin area ini bisa dijadikan batasan teman-teman untuk ambil take profit. Jadi misalnya kalau teman-teman yang ingin ngebuy di sini, ketika dia break dan retest dengan open buy di angka 1820 atau enggak di 1821 ya, target profit maksimal bisa sampai di 1832 dengan stop loss itu cukup pendek aja di 1814 atau di 1815, tergantung di mana teman-teman entry-nya nanti. Jika entry-nya turun sampai ke 1817, maka stop loss teman-teman bisa diturunkan sampai ke 1814, 1812. Tapi jika retestnya itu sudah melebihi 1816, sebaiknya teman-teman jangan entry buy dulu ya. Saya rasa maksimal untuk di retest itu adalah sampai di 1817 ya. Jika sudah melewati 16 itu saya rasa sih tidak worth it untuk ambil posisi buy. Paling bagus adalah ketika dia break 1820, retestnya di 1820, 19 atau enggak 18 itu bagus, atau enggak 1821 sekalian dia retest, it's okay ya. Jadi dengan demikian kita bisa risk reward ratio itu lebih bagus ya, dengan target maksimal sampai di 1832 seperti ini ya, bisa seperti ini. Untuk yang nge-sell sekarang bagaimana? Well, kalau sekarang memang karena power bearish-nya masih ada ya, power bearish itu masih ada, jadi untuk nge-sell memang nggak ada salahnya. Tapi untuk saat ini, untuk yang nge-sell saya lebih prefer untuk menunggu ketika dia nge-break sekalian 1808 ya. Dia nge-break sekalian 1808, targetnya mungkin bisa sampai ke 1785, ini paling jauh ya. Mungkin saya plot di 1795 deh. Kita lihat dulu ya, 1795 ada nggak area tahanan ya? Kayaknya sih nggak ada ya. 1795 saya rasa ya tidak ada lah ya. 1795 bukan area yang penting sih, tapi area penting 1785 seharusnya. Jadi
Otomatis ketika dia nge-break 1808 baru saya consider untuk ambil posisi sell nanti ya. Karena berita hari ini cuma satu tentang unemployment claim, jadi kemungkinan dia bergerak cepat itu saya rasa tidak akan terlalu banyak ya. Untuk yang nge-sell di area 1832, yang pertama di sini bisa kita sell di 1832 memang karena di sini pas juga di M15 kita ada satu area supply di sini. Ya, di M15 ingat di time frame M15 jangan terlalu tinggi bawa time frame-nya nanti ya. Jangan terlalu tinggi pasang time frame. Jika teman-teman lihat di time frame M15 ya udah teman-teman entry di M15. Jika teman-teman targetnya di H1 maka teman-teman boleh di 1832 karena itu merupakan reason SBR ya, support yang sebelumnya menjadi resisten di angka 1832. Untuk reason selanjutnya itu ada di M15 karena di M15 itu kita ada area supply pas di angka 1832 ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Overall untuk nge-buy break 1820, untuk nge-sell break 1808. Seperti itu. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD besok. Bye bye.